Mandiri absen 27. Saya Zulfahmi Syabur absen 35. Saya Muhammad Iqbal Jasya absen 24. Saya Bapak Ibu absen. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang busur lingkaran. Pengertian busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarangan di lingkaran atau di kelilingnya. Garis lengkung ini dapat berupa busur kecil atau minor dan yang kurang dari setengah lingkaran, atau busur besar atau yang biasa disebut mayor yang lebih dari setengah lingkaran. Ini contohnya. Selanjutnya, rumus panjang busur yaitu 2/360 dikali 2 dikali pi dikali r. Selanjutnya adalah ciri-ciri busur lingkaran. Yang pertama ada berupa garis lengkung yang berbentuk kurva. 2. Apabila panjang garis lengkungnya kurang dari setengah keliling lingkaran besar sudut pusat 180 derajat, maka disebut dengan busur minor. 3. Garis lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. 4. Apabila panjang garis lengkungnya lebih besar dari setengah keliling lingkaran, maka disebut dengan busur mayor. Yang kelima, apabila panjang garis lengkungnya sama dengan setengah keliling lingkaran, maka disebut dengan setengah lingkaran. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Tali busur tidak selalu melalui pusat lingkaran, kecuali jika tali busur tersebut diameter yang merupakan tali busur terpanjang. Ciri-ciri tali busur yang pertama ada berupa ruas garis, dan yang kedua ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran. Sudut pusat adalah elemen lingkaran yang berupa sudut. Ciri-ciri sudut pusat yang pertama, kedua kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Yang kedua, titik sudutnya merupakan titik pada lingkaran. Selanjutnya adalah juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur di antara keduanya. Sudut yang terbentuk di antara kedua jari-jari tersebut di pusat lingkaran. Pusat lingkaran adalah sudut pusat. Semakin lebar atau semakin luas juring yang terbentuk. Selanjutnya ada ciri-ciri juring. Yang pertama ada berupa suatu daerah pada lingkaran. Yang kedua ada daerah dibatasi oleh satu busur dan dua jari-jari lingkaran. Dan yang ketiga adalah titik ujung busur lingkaran dibatasi oleh kedua jari-jari lingkaran. Berikut adalah rumusnya. Rumus juring lingkaran yaitu alfa per 360 dikali pi kali r kali r. Itu buka ya. Terus berikut adalah contohnya. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur lingkaran di depan tali busur tersebut. Ciri tembereng yang pertama ada berupa daerah tertutup pada lingkaran. Yang kedua dibatasi oleh satu busur dan tali busur lingkaran. Rumusnya yaitu luas juring dikurang luas segitiga sama dengan, atau luas juring dikurang setengah R kuadrat. Ini contohnya. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang siapa, kapan, dan di mana panjang busur, tembereng, dan juring ini diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, kita di sini punya beberapa profesi yang menggunakan rumus-rumus tersebut. Di antaranya adalah ahli optik, di mana dia ini membuat kacamata cembung yang mengandung unsur tembereng. Selanjutnya itu ada teknik mesin, lalu ahli statistika yang menghitung lingkaran juga, lalu art designer, dan lain-lain. Tentunya juga tak lupa profesi guru dan siswa yang memfokuskan pembelajaran tentang panjang juring, tembereng, dan semacamnya. Lalu selanjutnya yang terakhir kita bahas tentang soal dari ketiga unsur ini. Jadi pertama ada soal tentang panjang busur. Di sebuah taman bermain terdapat jalur sepeda dengan jari-jari 10 meter. Petugas ingin memasang lampu hias di sepanjang 1/4 lingkaran atau sudut pusatnya 90 derajat. Berapa panjang busur jalur sepeda yang akan dipasangi lampu? Jadi langsung aja kita masukin rumus panjang busurnya, yaitu theta dibagi 360 dikali 2 kali pi kali r. Jadi masukin di sini sudutnya adalah 90 derajat ya teman-teman, dibagi 360 dikali 2 kali 3,14 karena jari-jarinya kan bukan kelipatan 7.
kali 10. Lalu langsung aja 90 bagi 390 itu 1/4 dikali 62,8 sama dengan 15,7 meter. Selanjutnya kita membahas tentang soal juring. Sebuah pizza berdiameter 30 cm, jadi jari-jarinya 15 cm. Satu potongan pizza memiliki sudut pusat 60 derajat. Berapa luas potongan pizza tersebut? Jadi kita hitung dulu nih pakai rumus juring. Jadi ini dibagi 390 dikali pi kali r kali r. Masukin angka-angkanya. Udah dapet hasilnya itu 117,75. Kita bisa buletin jadi 117,8 cm persegi. Selanjutnya ada soal tentang tembereng. Seorang desainer membuat logo makanan berbentuk dua tembereng identik dengan jari-jari lingkaran adalah 120 derajat. Hitung total luas logo tersebut. Ini kan dua tembereng ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu cari luas temberengnya. Luas tembereng itu kan sudut dibagi 360 dikali pi dikali r pangkat 2. Itu sama dengan 205,25. Lalu kita cari maaf teman-teman. Jadi luas juringnya ini, lalu luas segitiga. Luas segitiga itu 1/2 kali dari jari akar 2 kali sin. Sinnya itu kita pakai sudut 120 derajat. Hasilnya 84,87 cm persegi. Jadi langsung masukin ke luas tembereng tadi. Luas tembereng kan luas juring dikurang luas segitiga. Berarti 205,25 dikurang 84,87 hasilnya 120,38 cm persegi. Karena dia ada dua tembereng, jadi 120,38 ini dikali 2, hasilnya 240,76 cm persegi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.